أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurnia nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman dan nikmat Islam yang kita tetap pegang teguh kedua-duanya, akan membolehkan kita mendapatkan kebahagiaan hakiki serta keridhaan daripada Allah, sama ada ketika kita masih hidup di dunia maupun kelak bila kita sudah berpindah ke alam barzakh dan seterusnya pergi ke alam akhirat. Betapa berharganya, betapa besar nilainya nikmat iman dan Islam bagi kita, maka sudah sepatutnya, sewajibnya kita menjaganya agar ia tetap suci, murni, tidak dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang tidak diizinkan oleh Allah. Sebab itulah kita akan teruskan siri kajian kita malam hari ini, mempelajari apakah amalan yang boleh mencederakan keimanan dan keislaman kita, berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan 1-2 siri ini, yakni adab yang diajarkan oleh Islam untuk kita menghadapi kematian. Lihat poin yang keempat dalam nota itu. Larangan meratap. Meratap adalah salah satu perbuatan yang boleh menjejaskan keimanan dan keislaman kita. Karena ianya termasuk perbuatan yang amat dilarang dan ditegah oleh agama. Setiap perbuatan yang dilarang oleh agama
bila kita melanggarnya, pasti akan memberikan kesan yang buruk bagi keimanan dan Islam kita. Itu poinnya. Sama ada kesan buruk yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut terhadap agama dan iman kita besar ataupun kecil, tentulah bergantung kepada tingkat kesalahan yang dilarang oleh agama yang kita langgar tersebut. Jika larangan agama itu merupakan larangan yang diharamkan, tingkatnya yakni haram, maka bila kita melanggarnya, kesan buruk pun besar terhadap iman dan Islam kita. Salah satu daripada larangan agama yang besar, yang wajib kita tinggal, yakni meratapi kematian. Tentu kita tidak akan mengulangi tajuk ini karena dahulu telah kita pelajari tajuk khas tentang an-niyahah, panjang lebar. Tapi mungkin apa yang saya ingin tambahkan dalam masalah niyahah atau meratapi kematian, yakni sedikit perbezaan di kalangan ulama dahulu. Khasnya di kalangan sahabat sendiri pun telah berbeza pendapat tentang sama ada ratapan yang dilakukan oleh si hidup terhadap si mati ini memberikan kesan buruk kepada si mati. Bicara tentang akibat yang ditimbulkan oleh ratapan. Bicara tentang kesan buruk daripada ratapan. Paling tidak kita boleh lihat dari dua aspek. Di aspek pertama, adakah ratapan ini memberikan madarat kepada pelakunya? Jawabannya adalah iya. Ulama daripada dahulu hingga sekarang tidak ada perbezaan pendapat bahwa meratap niyahah terhadap kematian adalah memberikan dampak buruk, kesan buruk, madarat bagi pelakunya, yakni dosa, dan termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Itu tidak ada perbedaan pendapat. Hanya saja, apakah ratapan si hidup, niyahah yang diberikan oleh yang hidup ini memberikan madarat, kesan buruk bagi si mati? Di sinilah ulama-ulama Islam bermula pada zaman sahabat lagi telah timbul perbezaan pendapat. Jadi, poin yang pertama tentang hukum haramnya niyahah itu telah jelas. Tidak ada perbezaan. Itu yang kita pelajari panjang lebar dahulu. Dan ini saya tambahkan penjelasan dalam tajuk ini. Saya bacakan, diharamkan atas keluarga si mati meratap, menangis dengan suara yang kuat dan seterusnya seperti yang kita pelajari dahulu bagi terhadap kematian. Larangan ini berlaku hadis Nabi, itnatani finnas
huma bihim kufrun. Ada dua perkara pada diri manusia. Asnya orang Islam. Yang kedua-duanya adalah dari perbuatan kekufuran. Ada dua perkara yang sering dilakukan oleh manusia, khasnya orang Islam. Yang kedua-duanya itu termasuk perbuatan orang kafir. Dan perbuatan itu termasuk kufur. Ada dua perkara. Satu, at-ta'nu fin nasabi, mencela keturunan orang lain, menghina orang lain karena darah keturunannya, mencela merendahkan orang lain karena bangsa dan warna kulitnya, dan sebagainya. Satu, itu perbuatan kufur. Dan yang keduanya, wan niyahatu alal mayyit, meratap niyahah terhadap kematian. Lagi sekali, kita tidak akan mengurangi penjelasan tentang niyahah dan pengertian dia dan lain sebagainya. Ada yang hanya yang saya sampaikan, yakni ya Mas Glenn, hadis berikut ini. Hadis ini hadis Bukhari, sahih, tetapi ulama berbeza pendapat dalam memahaminya. Dan perbezaan pendapat itu telah ada semenjak zaman sahabat di kalangan sahabat Nabi. Coba. Mereka tahu itu ucapan Nabi, mereka tahu itu adalah sabda Rasul, bahkan mereka menghafal sabda Nabi itu, tapi mereka berbeza pendapat dalam memahami hadis yang sama. Nah, ini menariknya. Jika A dan B berbeza pendapat dalam satu masalah, kerana yang A katalah A tahu dalilnya, berdasarkan dalil, B pula tidak berdasarkan dalil, hanya berdasarkan pemahaman, itu wajarlah. Itu senang kita nak faham, patut berbeza. Satu ada dalilnya, menggunakan dalil, tahu dalilnya. Yang satu tak tahu, tak ada dalilnya, hanya berdasarkan pendapatnya, patut berbeza. Tapi jika ada 2-3 orang sama-sama mengetahui dalilnya, dalil yang mereka tahu pula sama, namun mereka tetap berbeza pendapat tentang apa yang dimaksudkan oleh dalil tersebut. Mereka tahu itu ucapan Nabi, tapi mereka berpendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi dengan sabdanya tersebut. Dan ini berlaku pada zaman sahabat. Saya ulangi, yang mereka tidak perselisihkan tentang larangan meratap. Itu sudah. Hukum meratap, sepakat. Tapi yang kedua ini, apakah meratap mempunyai kesan buruk? Jawabannya, iya. Kepada siapa? Kepada pelakunya. Meratap akan menimbulkan kesan buruk madarat kepada pelakunya karena ia telah melakukan dosa besar. Di sini hingga ini masih sama pendapatnya di kalangan ulama. Tapi bila dikatakan adakah meratap ini memberikan kesan buruk madarat pada si mati, objek yang mereka ratapi. Di sini mereka berbeza pendapat walaupun menggunakan dalil yang sama. Mari kita coba pelajari, coba berpikiran kritis. Coba berpikiran kritis. Sehingga nanti kita akan tahu
kenapa pendapat A seperti ini, apa alasannya, dan bagaimana dia memahami suatu dalil. Pendapat B seperti ini, dan bagaimana ia memahami sesuatu dalil. Jemaah sekalian, tentang larangan meratap, tentang dosa meratap, saya kata tadi, sesuatu yang tidak dipertikaikan tentang hukumnya. Tetapi tentang kesan buruk kepada si mati, walaupun dalilnya jelas, ulama berbeza pendapat. Saya sampaikan dahulu, dalil-dalil yang dari segi zahir boleh kita fahami bahwa ratapan itu menyebabkan berakibat buruk kepada si mati berada di alam barzakh. Contohnya hadis yang saya tulis dalam nota ini. Innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaihi. Innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit itu sungguh, lam itu sungguh, yu'adzabu, disiksa, bi buka'i ahlihi alaihi, oleh sebab tangisan ahli keluarganya terhadapnya. Tengok, kalau kita lihat bunyi hadis ini, matan hadis ini jelas. Ratapan niyahah orang yang hidup berakibat buruk bagi si mati yang ada di alam barzakh. Karena berdasarkan zahir hadis ini, ratapan orang itu mengakibatkan si mati disiksa karenanya. Kan begitu makna hadis ini. Jelas. Sangat jelas. Bahkan di dalam hadis yang lain. Hadis Bukhari, Muslim, ya, sahih hadisnya. Daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Dengan lafaz begini. Anna Hafsata binta Umar bakat ala Umar ay hina tu'in. Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, anak Umar, istri baginda Nabi, beliau menangis saat kematian Umar, bapaknya. Jadi karena ditikam. Umar mati karena tikaman orang yang membencinya. Lalu putrinya yang bernama Hafsah binti Umar, istri Rasulullah, menangis. Yang menangisi bapa, kematian bapa yang gitulah. Faqala, lalu Umar, waktu itu belum meninggal ya, masih dalam keadaan kesakitan, kesan daripada tikaman, dia sudah menangis, sudah. Umar mendengar putrinya menangisinya ini. Umar kata, mahlan yabnati, bawa bertenang wahai putriku. Alam ta'lami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bukankah engkau telah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Lalu Umar membaca hadis yang saya bacakan tadi. Innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit itu akan disiksa oleh sebab tangisan ahli keluarganya terhadapnya. Jadi kamu jangan menangisi. Nanti ayah disiksa karena tangisanmu, nak.
ayah belum meninggal, baru mengalami sakit yang mungkin tak boleh meninggal, kamu sudah meninggal. Bagaimana nanti kalau ayah sudah meninggal? Jangan lagi kuat tangisan kamu. Maksudnya sama. Bahkan dalam matan yang lain di Bukhari Muslim juga bunyinya innal mayyit la yu'adzabu bi buka'il hayy. Bukan bi buka'i ahlihi alaihi, tapi bi buka'il hayy. Innal mayyit, sesungguhnya si mati sungguh akan diazab, siksa, bi buka'il hayy, dengan sebab tangisan orang yang hidup. Matan lain begitu juga. Ada matan lain juga daripada Anas. Perawinya Imam Bukhari juga. Dari Imam Ahmad Turmuzi. Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi maniha alaihi. Sesungguhnya mayat itu disiksa di dalam kuburnya oleh sebab niyahah yang dilakukan oleh keluarganya ke atasnya. Lalu Imam Al-Mughirah menerangkan ada lafaz sanadnya, ada matanya, ada lafaz maniha alaihi yu'adzabu bimaniha alaihi. Sesiapa yang kematiannya diratapi, sesiapa yang kematiannya si hidup meratapinya, niyahah kepadanya, maka dia, si mayat itu akan disiksa kerana ratapan si hidup. Si mati, si mayat akan disiksa karena ratapan si hidup. Jamaah sekalian, hadis-hadis seperti ini sangat banyak. Matannya banyak. Bermacam-macam bunyi dia. Perawinya kuat-kuat belaka. Bukhari, Muslim, Ahmad, An-Nasai. Datang daripada berbagai sumber, berbagai jalan. Bukan satu dua. Sehingga Imam As-Suyuti berpendapat, hadza haditsun mutawatir. Tengok. Hadis tentang diazabnya si mati kerana niyah si hidup itu sudah pada darjat mutawatir. Itu kata Imam Suyuti. Fala majala lit'ni fi sihhatihi. Sebab itu tidak ada ruang untuk dinafikan kesahihannya. Yang mutawatir. Tidak ada ruang, tak ada celah untuk dinafikan kesahihannya. Walam yabha, ini bermakna hadis itu sudah selesai. Tidak perlu dicari-cari keterangan, maklumat untuk memastikan ia sahih atau tidak. Tidak perlu. Tetapi lam yaqo ilal bahthu fi maknahu. Tapi ulama rupanya masih terus mencari dan mencari apa makna hadis tersebut. Jadi yang dicari oleh ulama, yang dikaji oleh ulama bukan status hadisnya. Status hadisnya sudah selesai dan sudah disepakati. Kata Imam Suyuti bahkan mutawatir. Sahih dan mutawatir. Kalau sudah itu kenapa tak diterima saja? Memang diterima. Lalu kenapa masih menyisakan perselisihan? Maksudnya, kenapa hadis yang sudah peringkat mutawatir, tapi masih memberi ruang, masih ada ruang untuk timbul perbezaan pendapat? Inilah yang saya katakan menarik di situ. Ya, hadis ini jamaah masih memberi ruang. Ada ruang untuk orang berbeza pendapat. Bukan tentang kedudukan hadisnya, tentang makna maksud yang dikatakan oleh Nabi. Betulkah Nabi SAW menghendaki
Yang dimaksud oleh Nabi yakni orang mati akan disiksa kerana tangisan si hidup. Betulkah itu yang dimaksudkan oleh Nabi melalui sabdanya seperti itu? Jika dikatakan betul, katalah, ya betul, Nabi kata begitu. Memang itu yang dimaksud oleh Nabi. Katalah, pada apa itu? Itulah yang dimaksud oleh Nabi. Orang mati akan disiksa karena tangisan si hidup. Dah jelas. Yang lain tak puas hati. Kalaulah itu yang dimaksud oleh Nabi, orang mati disiksa karena tangisan si hidup. Ini maknanya bercanggah dengan firman Allah. Bercanggah dengan firman Allah di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, contoh dalam surah Al-An'am, jamaah boleh lihat, surah Al-An'am 164. Al-An'am 164. Contohnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ini satu di antara ayatnya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru, dan tidak menanggung bebanan atau dosa. Waziratun, orang yang menanggung bebanan dosa. Wizra ukhra, bebanan dosa orang lain. Berdosa, dia sendiri yang menanggungnya. B berdosa, dia sendiri yang bertanggung jawabnya. B tidak akan dipertanggungjawabkan akibat dosa yang dilakukan oleh A. Tak mungkin. Bagaimana B disiksa kerana dosa yang dilakukan oleh si A? Kan begitu masuk ayat ini. Niyahah itu dosa. Ya, dilarang dosa. Dosa itu mestilah dipertanggungjawabkan oleh pelakunya yang hidup. Bagaimana dosa yang dilakukan oleh si hidup, si mati pula menanggung siksanya. Sedangkan Quran kata, orang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Jangan-jangan yang dimaksudkan oleh Nabi bukan seperti itu. Sebab kalau yang dimaksudkan oleh Nabi betul orang mati akan disihkan ratapan, bercanggah dengan Quran. Nak mengatakan, okeylah, boleh jadi pecanggah dan kita boleh pilih satu je lah. Kita pilih Quran sebab Quran mutawatir. Pasti betul. Kalau itu hadis itu kita tinggalkan. Nampaknya tak semudah itu. Karena hadis tadi sahih, bahkan Imam Suyuti kata mutawatir. So, macam mana ni? Ada dua dalil, satu Quran, satu hadis yang mutawatir. Yang isinya seakan-akan. Saya kata seakan-akan karena timbul perbezaan pendapat ya, seolah-olah bercanggah. Nah, ini yang kita nak kaji. Untuk ya supaya lebih bertanggungjawab dalam pendapat. Baik. Saya sampaikan penjelasannya bermula pada zaman sahabat lagi jamaah sekalian. Daripada zaman sahabat lagi. Yang pertama, waqad angkarat Aisyah radhiyallahu anha ayyakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hadhil hadith lidhanniha annaha tata'aradu ma'a qawlihi ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra. Yang pertama, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, mengingkari, tidak menyetujui akan fahaman yang menyatakan orang mati akan disiksa karena niyahah orang yang hidup. Kata Aisyah Ummul Mukminin, aku tak setuju.
Karena bercanggah dengan firman Allah Al-An'am 164 tadi. 164 tadi. Kemudian ada orang beritahu, wahai Ummul Mukminin, yang kata macam itu, yang berpendapat itu, yakni Abdullah bin Umar, anak pada Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi. Dia yang berpendapat, yang kata orang mati akan diseksa karena tangisan si hidup. Begitu sabda Nabi. Kenapa engkau ini tidak mempercayainya, menafikan perkara itu? Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, begini kisahnya. Ketika Umar bin Khattab meninggal, Ibnu Abbas memberitahu kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang perkara bahwa orang mati akan disiksa karena ratapan orang yang hidup. Itu kata Ibnu Abbas daripada Abdullah bin Umar. Apa respon Ummul Mukminin? Rahimallahu Umar. Umar pernah kata begitu. Wahai Pumin. Aisyah kata, rahimallahu Umar. Mudah-mudahan Allah merahmati Umar. Ibnu Abbas berkata, yang menyampaikan benda ini juga putra Umar. Namanya Abdullah bin Umar. Pun begitu pendapatnya, wahai Ummul Mukminin. Aisyah berkata, yaghfirullahu li Abdurrahman. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu yakni nama gelaran Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Aisyah panggil Abu Abdurrahman karena putranya nama Abdurrahman. Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ketika Aisyah diberitahu oleh Abbas, Umar yang kata berdasarkan hadis Nabi bahwa orang mati disiksa karena niyahah yang hidup. Aisyah jawab, mudah-mudahan Allah rahmati Umar. Ibnu Abbas memberitahu Aisyah yang berkata bahwa orang mati disiksa karena tangisan hidup itu Abdullah bin Umar. Berdasarkan hak sabda Nabi. Respon Aisyah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa Abu Abdurrahman. Wallahi ma haddas Rasul SAW. Demi Allah, kata Aisyah. Aisyah bersumpah. Demi Allah, Nabi tak cakap macam tu. Macam mana ya isteri Nabi menafikan pendapat sahabatnya? Yang sahabatnya itu bapa mertuanya. Yang melakukan itu adalah isteri Nabi juga, namanya Hafsah. Yang juga diakui dibenarkan oleh putra Umar sini, Abdullah bin Umar. Tapi yang saya kata, demi Allah, Nabi tak kata begitu. Mungkin yang dimaksudkan yakni maksud Nabi bukan seperti itu, kata Aisyah. Innallaha la yu'adzibul mu'min bibukai alaihi. Allah Nabi tak kata begitu. Nabi tak pernah kata orang mukmin akan disiksa karena tangisan si hidup. Karena ratapan si hidup. Nabi tak kata begitu. Nabi tak sadar begitu. Walakinna Rasulullah SAW, tetapi Nabi SAW bersabda begini. Aku dengar sedih, kata Aisyah. Nah, yang Nabi sabdakan, innallaha la yazidul kafira adaban bibukai ahli alaihi. Yang diucapkan oleh Nabi, bunyi dia, sesungguhnya Allah
akan menambahkan siksaan bagi orang kafir karena tangisan keluarganya. Itu yang Nabi beritahukan. Bukan orang mukmin disiksa karena niyahah yang hidup. Karena kalau itu yang kamu maksudkan, kalau itu yang kamu pahami daripada sabda Nabi, Nabi tak pernah sabda begitu. Karena pahaman itu pasti bercanggah dengan firman Allah. Surah Al-An'am. Yang Nabi sabdakan, yakni sesungguhnya Allah menambahkan siksaan bagi orang kafir, keadaan barzakh, karena perbuatan niyahah yang hidup. Itu untuk orang kafir, bukan untuk orang mukmin. Itu makna pertama. Ada yang memahami makna kedua, ini Aisyah. Yang dimaksudkan oleh Nabi bukan orang yang mati, mukmin yang mati disiksa karena niyahah orang yang hidup, karena yang berdosa yang hidup, kena pula yang si mati yang disiksa. Yang dimasukkan Nabi yakni ketika ahli keluarga si kafir menangis, meratapi kematiannya. Ada orang kafir mati, keluarga menangis. Ketika yang hidup menangisi si mati, ayam kata sedang disiksa. Sedang disiksa. Bahkan ditambah siksanya oleh Allah kerana tangisan si hidup. Macam mana tangisan si hidup boleh menyebabkan tambah si mati, si kafir? Ya karena masa hidupnya si kafir mengajarkan. Bahkan berwasiat. Nanti kalau kami meninggal, kamu mesti bersedih. Kamu mesti menangisi selama 3 hari 3 malam. Kadang-kadang sampai sanggup mengupah kanak-kanak untuk menangisi sama. Karena semakin ramai yang menangisinya, semakin ramai yang merasa kehilangannya, wah, si mati akan dapat kebahagiaan. Dia begitu. Bahkan yang berlaku sebaliknya. Dia akan ditambah siksanya. Ini kata Aisyah. Innama marra Nabi SAW, suatu hari begini ceritanya, kata Aisyah. Pada suatu hari Nabi SAW lalu menjumpai, melewati Yahudiyatan, seorang perempuan Yahudi. Nabi berjalan, jumpa, melihat seorang perempuan Yahudi. Yabki alaiha aluha. Bukan melewati Yahudi, bukan melewati dengan berjual Yahudi. Nabi berjalan lalu menjumpai mayat seorang perempuan Yahudi. Bukan perempuan yang masih hidup, mayat, perempuan yang sudah mati. Yabki alaiha aluha, ahli keluarganya semuanya meratapinya. Niyahah padanya. Lalu Nabi bersabda, innahum la yabkuna alaiha. Tuh tengok tuh. Ahli keluarganya semuanya menangisinya, meratapinya kepada si mati. Wa innaha la tu'adabu fil qabriyah. Sedangkan sesungguhnya dia di alam kubur sedang disiksa itu. Itu hadis Bukhari juga itu. Dalam Bukhari yang lain, Nabi jumpa perempuan Yahudi mati di bawah jenazahnya. Keluarganya menangis semuanya. Lalu Nabi beri komentar, tengok keluarga Yahudi itu. Yang hidup semuanya menangisi meratapinya, yang mati disiksa oleh Allah. Siapa yang bahagia? Yang mati menderita karena disiksa. Yang hidup menderita karena tangisannya, kesedihannya. Subhanallah. Si mukmin sepatutnya yang hidup dapat pahala dengan sebab kematian, si hidup tidaklah mendapat pahala, si mati pun tidaklah mendapat pahala. Satu si hidup tidak niyahah, tapi sabar, dapat pahala. Si mati, Masya Allah, karena sudah lengkap persediaannya, dapat pahala. Itu kata Aisyah. Nah, Aisyah menafikan, Nabi tak kata macam tu.
Kalau dalam bahasa halusnya lah, Aisyah berpendapat Umar bin Khattab dan putranya Abdullah bin Umar itu tersilap dengar. Tersilap, bukan begitu yang dimaksudkan oleh Nabi. Sebab kalau itu yang dimaksud Nabi, bercanggah dengan Al-An'am 164. 164. Itu yang pertama. Nah, yang pertama. Artinya, Aisyah walaupun tak setuju dengan pendapat Umar dan Abdullah bin Umar, buktinya Aisyah memohonkan keampunan. Mudah-mudahan Allah ampunkan Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar. Mudah-mudahan Allah kasihani, beri rahmat Umar bin Khattab. Tengok. Masih apa ya? Ya. Walaupun berbeda pendapat, masih bersedia memohonkan kebaikan bagi orang berbeda pendapat dengannya. Ini kehebatan sahabat. Berbeda pendapat, tidak mengapa, tapi masih mampu bersedia memohonkan kebaikan kepada Allah buat dia. Ini akhlak yang luar biasa. Sekarang ini ya Allah ya Tuhanku, berbeza pendapat ya kutuk-mutuk. Berbeda pendapat kutuk-mutuk. Berbeda pendapat saling cabar-mencabar, sumpah. Sumpah, siapa yang beri sumpah? Mari. Yang salah biar dilaknat oleh Allah. Sekarang mudah sangat orang kutuk mengutuk, jahanam menjahanamkannya. Suka bila tengok saudara muslimnya susah hanya karena perbezaan pendapat. Ini akhlak sahabat yang ini kita sudah kita tinggalkan. Sudah kita tinggalkan. Apalagi perbezaan pendapat di kalangan Aisyah, Ummul Mukminin, antara Aisyah dan Abdullah bin Umar. Itu perbezaan agama yang boleh katakan sangat-sangat asasi. Karena tentang disiksa atau tidaknya ahli kubur karena tangisan si hidup. Yang satu kata iya, yang satu kata tidak. Kan perbezaan sangat ketara itu. Kaitan dengan agama. Tapi mereka masih mampu. Ya, mungkin dia lupa. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Ya, mungkin dia tersilap. Mudah-mudahan Allah rahmati. Sekarang, ya Allah, perbezaan masalah sikit pun sudah kutuk, mengutuk, menggelar. Bakar, mari kita sumpah kalau berani. Allahu Akbar. Kenapa ya dimudah sangat? Nah, itu sebenarnya Nabi dah beringatkan bagi kita yang 14 abad yang lalu lebih. Ini orang suka banyak sumpah. Sigi sumpah lah anak. Sumpah dengan Al-Quran. Wah, sumpah dengan Al-Quran itu bukan dengan agama Islam. Dalam agama Islam tidak ada sumpah dengan Al-Quran, itu tidak ada. Sumpah itu wallahi tolai. Tak perlu berletak Al-Quran di atasnya. Ya, kata orang, bila ada orang yang sumpah saya bukan Al-Quran atau meletak Al-Quran di atas kepala, ya itu mungkin ada pengaruh lah daripada agama lain. Kristen kan pakai Bible kan. Dalam Islam tidak ada sumpah dengan Quran. Sumpah pocong tak ada. Sumpah itu ya sudah ada peraturannya. Sudah ada peraturannya. Baik, itu pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Tapi walaupun dia pendapat dalam masalah agama yang boleh katakan sangat asasi ini, mereka masih punya hubungan yang sangat baik. Bahkan Ibnu Abi Mulaikah telah berkata, telah memberitahu aku, Qasim bin Muhammad, ia berkata, lama balagha Aisyah qaulu Umar bin Umar. Tatkala telah sampai berita ucapan Umar dan ucapan Abdullah bin Umar tentang naik niyahah, orang mati disediakan niyahah si hidup, Aisyah berkata, innakum latuhadditsuni, sesungguhnya kamu memberitahu kepada aku, membawa perhabaran kepada aku, an ghairi kadzibain wala mukadzibain, daripada dua orang sumber yang keduanya bukan pembohong
bukan pendusta. Walakinna sam'a yuhti. Tapi boleh jadi dua sumber yang kamu jadikan, kamu dapat berita ini, dia salah dengar. Allahu Akbar. Aisyah ini tidak menuduh Umar berbohong, Abdullah bin Umar berbohong. Aisyah hanya, ya mungkin orang yang berita pada kamu orang mati siksa karena itu adalah kedua orang yang bukan pembohong, bukan pendusta. Ia orang sangat baik. Umar adalah pak mertua Rasulullah, suamiku. Banyak begitulah Aisyah. Abdullah itu adalah, masya Allah, sahabat Nabi yang cukup Nabi sayang. Kedua bukan orang jahat, bukan orang bohong. Tapi pendengaran itu seringkali silap. Dan mungkin kedua, Abdullah ini tersilap. Mendengar yang didengar, apa yang didengar oleh Nabi, lalu disampaikannya, tak sebagaimana yang sebenarnya diucapkan oleh Nabi. Aisyah berpikir begitu. Jadi Aisyah tidak setuju. Ayat ini bukan begitu. Ayat ini bukan bermaksud orang mukmin disiksa karena ratapan si hidup, bukan. Ya juga ini orang kafir waktu Nabi melihat jenazah Yahudi perempuan nak dikubur, keluarganya semua menangis, lalu Nabi beri komentar. Keluarganya menangis, si mati menderita. Yang si mati pun karena disiksa di alam kubur. Itu yang dimasukkan oleh Nabi. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ingat ya, hadis tadi yang dikatakan oleh Aisyah boleh jadi Umar bin Khattab dan putrinya itu salah dengar. Status hadis itu oleh ulama dinilai sahih dan kata Imam Suyuti mutawatir. Bayangkan. Nah, ini ya mungkin yang belajar hadis mendalam itu tahu bagaimana ceritanya ya. Bagaimana sesuatu hadis yang dinilai oleh seorang ulama si mutawatir, tapi Aisyah istri Nabi memberi komentar, mungkin yang mendengarnya itu, yang orang yang menjadi sumber utama mendengar itu salah dengar. Salah dengar. Di sini mudah sebenarnya. Mutawatir itu daripada si perawinya ramai. Tidak mungkin bercakap bohong. Tiap-tiap tingkatan. Adapun yang diterima oleh mereka dari si matannya, begitukah matan yang daripada Rasul? Inilah yang mungkin satu pembicaraan sendiri. Boleh jadi iya, boleh jadi betul. Tapi kata Aisyah, matan ucapan yang keluar dari Nabi bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Umar, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar. Tapi Aisyah tidak menuduh kedua-duanya bercakap bohong. Mungkin silap dengar. Begitu ya kalau dari segi keadaan hadis. Baik, itu contoh pemahaman klasik pada zaman sahabat sudah berbeda pendapat. Jadi kalau kita ikut pendapat Aisyah ini ya masuk akal lah. Tak masuk akal macam mana? Yang berdosa yang hidup meratap, niahah. Kenapa pula yang si mati yang menanggung siksanya? Apa kena mengena? Bukankah bila orang mati itu sudah putus amalnya. Pahala tak bertambah, dosa pun tak bertambah. Kecuali dia ada dosa jariah atau amal jariah. Kecuali dia ada dosa jariah dan amal jariah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi itu. Coba jangan lihat, saya bacakan ya. Mengikut Imam An-Nawawi, lihat dalam notanya, hadis ini diberikan beberapa takwil. Artinya begini, Imam An-Nawawi setuju hadis ini sahih. Bahkan Suyuti kata mutawatir. Imam An-Nawawi termasuk ulama yang lain, termasuk ulama yang lain juga tidak mengatakan Umar dan Ibnu Umar berbohong. Salah dengar. Apalagi berbohong. Tidak.
Maknanya Imam An-Nawawi, termasuk Imam Suyuti dan ulama hadis semuanya lah Bukhari, tidak menuduh Umar dan anak Umar salah dengar daripada yang diucapkan oleh Nabi, dan tidak menuduh mereka berdua berbohong. Tak. Maknanya betul 100%. Apa kita menang? Kalaulah yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar itu betul-betul dia yang diucapkan oleh Nabi. Karena memang mutawatir sifatnya. Kan maknanya bercanggah dengan Al-An'am 1:4. Lalu Imam ini coba menyimpulkan. Begini kesimpulannya. Menurut Imam Nawawi, hadis itu mempunyai beberapa takwilan. Yang pertama, dia ditanggung, makna si mati disiksa kerana niyahah yang hidup itu dengan maksud jika si mati dahulu mewasiatkan kepada keluarga dan yang hidup untuk meratap dan meraung atas kematiannya. Bila orang itu semasa hidup berwasiat, berpesan, nanti bila kamu meninggal, kamu hendaklah kamu ratapi sebagai tanda kasih sayangmu nak pada orang tuamu. Kalau itulah berlaku karena wasiatnya, permintaan. Betul lah si mati memang dapat dosa jariah. Di orang yang hidup berdosa kerana arahan si mati. Maknanya si pelaku yang hidup dosa, yang mati pun ikut dosa. Namanya dosa jariah. Kata Imam Nawawi. Bijak Imam Nawawi memberi kesimpulan. Pertama, mungkin itu maksudnya. Ia memberi maksud kaum keluarnya menangis pada tahap ratapan. Takwil kedua. Boleh jadi, ya kalau sudah peringkat meratap yang dilarang, ya si mati akan dapat dosa karenanya. Tapi namanya bercanggah dengan poin pertama. Poin yang ketiga, ini bermaksud ia diazab dengan sebab memperdengarkan tangisan keluarganya untuk menjadikan hati mereka mengasihinya berlebihan. Inilah pendapat Jarir At-Tabari yang diberikan juga oleh Qadil Iyad. Mafhumnya, kalaulah ratapan si hidup itu, si hidup melakukan ratapan kerana permintaan si mati semasa hidupnya, ya maka si hidup yang meratap berdosa, yang mati pun dapat dosa jariah. Ini bermakna, kata Imam Nawawi, mafhum khalafahnya, jika yang hidup meratapi si mati ini tak ada kena-mengena dengan si mati, masa hidup si mati tak bercakap begitu, tak mengajar begitu, apalagi menyuruh berwasiat, tak sama sekali. Itu 100% kehendak kemauan si hidup. Si mati tak ada kena-mengena. Ya, si mati tak dapat apa-apalah. Kesan dosa. Saya pernah ikut si hidup. Itu kata Imam An-Nawawi. Agak bijak memberi penjelasan. Jadi berkait. Nah, sekarang berikut yang saya sampaikan. Kalau itu tadi kata Aisyah radhiyallahu anha, begitu kata Imam An-Nasai, apa pula kata yang pendapat yang lain. Saya sampaikan dia ini ulama kini. Abdul Aziz bin Baz. Ini ulama kini, ulama Arab Saudi. Bekas mufti kerajaan Saudi. Sudah almarhum. Ya, ghafrallahu lah. Abdul Aziz bin Baz. Saya bacakan fatwanya begini. Fal mayyitu yu'adzabu bin niyahati alaihi min adi. Ya betul. Orang yang mati itu akan diazab kerana niyahah ahli keluarganya terhadapnya. Betul. Memang ya. Begitu bunyi hadis Nabi. Wallahu a'lam bi kaifiyatil adab alladhi yaqsudu lahu bihadza niyahah. Tapi kalau kemana tahu nak tanya pada kami, apa bentuk siksa yang akan diterima oleh si mati kerana niyah si hidup? Wallahu a'lam. Aku tak tahu. Allah saya maha mengetahui. Wallahu a'lam. Cara azab itu macam mana? Wa hadza mustasna. Abdul Aziz berkata, ini adalah bentuk istisna, pengecualian.
Bagi firman Allah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Al-An'am 164 yang bermaksud seseorang yang berdosa tidak akan menanggung bebanan dosa orang lain. Itu umum. Orang mati tidak, seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Termasuk orang mati tidak akan berdosa dengan dosa orang hidup. Itu sifat umum. Dan hadis ini sebagai pengecualinya, mukhassis dalam bahasa usul dipanggil takhsisul umum atau ala umumul mukhassas. Am yang ditaksiskan. Ayat Quran itu bersifat umum. Lalu ditasnya dikecualikan. Pengecualinya adalah hadis ini. Sehingga antara maksud hadis dengan masuk Al-Quran tidak bercanggah. Keduanya mesti kita pakai. Yang Quran cerita secara umum. Yang hadis itu cerita tentang pengecualinya. Artinya, dosa-dosa semua orang dilakukan oleh seorang, dia yang tahu, ya bukan orang lain, kecuali dosa ratapan. Itulah maksudnya. Kecuali dosa ratapan. Dosa ratapan, azabnya akan menimpa si pelaku, dan juga akan menimpa orang yang diratapi. Tengok. Jadi kata Abdul Aziz bin Baz ulama Saudi mengikuti pendapat hadis ini sebagai mukhassis terhadap keumuman ayat 164. Was sunnah tafsirul Quran karena peranan dan fungsi sunnah, maka natus sunnah indal kitab, kedudukan sunnah terhadap Al-Quran itu kedudukannya sebagai tabyinul kitab, menjelaskan maksud Al-Quran. Jika Al-Quran itu cerita tentang umum, maka adalah pengecualiannya. Ada yang dikhususkan dosa. Jika semua dosa akan ditanggung oleh pelakunya, bukan oleh orang lain, itu umum, kecuali dosa niyahah. Itu azabnya akan menimpa pelaku dan juga orang yang ditangisi. Fayakunu ta'zibul mayyit biniyahati ali alaihi mustathnan minal ayatil karimah. Maka siksa yang Allah akan timpakan pada si mayit kerana tangisan atau niyahah si hidup itu adalah dosa yang termasuk yang dikecualikan daripada ayat yang mulia Al-An'am 164 itu. Sehingga la ta'arud bainaha wa bil hadis, tak ada percanggahan, pertentangan antara hadis yang sahih, bahkan kata Imam Asy'uti mutawatir, dengan ayat Quran. Di sana ada kaidah ini. Takhsisul am, takhsisul umum ini. Ada khas, ada umum. Itu kata Abdul Aziz bin Baz. Ulama sekarang. Tengok berbeza dengan Aisyah kan. Coba, kalau di hadapan kita ada dua ni, mana jamaah nak pilih? Dan memang saya berusaha untuk menyampaikan kalau ada dua pendapat, saya akan dua. Kalau ada tiga, saya akan tiga-tiganya. Dengan alasan masing-masing. Karena memang saya bukan jenis orang yang ingin memaksakan pendapat yang saya. Biar jamaah tahu semuanya, paling tidak, dan pilih-pilih sendiri. Sebab kalau tahu banyak pendapat dalam satu-satu masalah, dengan alasan masing-masing, paling tidak kita akan rasa, maklumlah, kita lebih terbuka. Tapi kalau kita hanya tahu satu pendapat tentang masalah yang sebetulnya di situ banyak pendapat, wah ini nanti kita akan sesak. Bila ternyata dalam masyarakat rupanya ada pendapat lain selain pendapat kita. Tanda itu, kita pun, kamu salah, kamu betul, kamu salah. Itu insya Allah beruntung orang yang tahu banyak pendapat itu untung. Bukan malah susah. Yang tahu banyak itu bagus daripada hanya tahu satu. Tahu satu. Ada satu ucapan orang dahulu aja sekarang. Ulama dahulu pernah kata begini.
Man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Sesiapa yang banyak ilmunya, ilmunya banyak, bacaan bukunya banyak, dan pelbagai. Buku semua, ulama baca semuanya. Ya, karena banyak buku yang dibaca, banyak ulama yang pendapatnya diketahui, dan pendapat banyak ulama itu tidak sama. Orang yang otaknya diisi oleh banyak pendapat, banyak buku, masuk semuanya, walaupun apa kata Mas Saleh? Kalau orang itu seperti itu dalam otaknya, qalla inkaruhu, pasti akan sedikit sekali pengingkarannya terhadap orang lain. Maknanya tidak mudah mengingkari pendapat orang lain. Kenapa? Karena dia tahu banyak. Orang yang mudah mengingkari pendapat orang lain itu orang yang hanya satu tahu, yang tahu hanya satu pendapat. Itu pasti itu ini macam mana. Maklum baru tahu satu. Sedangkan dalam hal itu mungkin ada 2, 3, 4 pendapat. Sekarang mana yang lebih selesa hidup? Tahu banyak pendapat sehingga kita tidak mudah mengingkari pendapat orang, atau hanya satu tahu, karena bagi kalau kita tahu hanya satu, bagi kita senang, tapi nanti itu kita pasti akan mudah nanti, macam mana kamu? Macam mana? Kita pulang kepada kita. Tapi terus terang saya berusaha untuk mengikuti apa yang dikatakan ulama mustahil lah. Man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang banyak ilmunya, siapa yang banyak bacaannya, baca itu baca, kita bacaan. Jadi makna kalau dalam bahasa awam lah, tidak hanya baca kitab Syafi'i saja. Tidak hanya baca kitab Hambali saja. Tidak hanya baca kitab Hanafi saja. Semua dibacanya. Dalam satu pendapat pasti nanti ada, dalam satu hal masalah pasti banyak pendapat. Yang tahu banyak pendapat inilah qalla inkaruhu, pasti akan sedikit mengingkari pendapat orang lain. Tidak mudah menyalahkan orang, begitulah. Tapi kalau hanya tahu satu pendapat dalam masalah yang sebenarnya di situ banyak pendapat, pasti mudah mengingkari pendapat orang, atau dalam bahasanya pasti mudah menyalahkan orang. Dan itu bagi saya kurang baik. Gejala di dalam masyarakat tidak. Gejala kebiasaan mudah menyalahkan pendapat orang itu bagi saya tidak. Boleh jadi pendapat orang itu salah. Boleh jadi. Itu mungkin salah. Yang saya katakan, jangan mudah menyalahkan. Itu saja. Jangan mudah. Sebab boleh jadi pada orang ada yang salah, tapi tolong jangan mudah menyalahkan. Ya, jangan mudah menyalahkan. Meyakini bahwa pendapat yang kita pegangi benar, itu boleh. Boleh. Bahkan begitu sepatutnya. Kita meyakini pendapat yang saya pilih ini adalah benar. Itu disuruh oleh agama. Dan memang sepatutnya kita berpendapat begitu. Yang tak elok itu, kita meyakini hanya pendapat kita saja yang benar. Itu salah. Orang yang yakin bahwa pendapatnya yang dipilih itu betul, insya Allah tak jadi masalah. Insya Allah tak jadi masalah dalam masyarakat. Kalau dia yakin bahwa pendapat yang dipilih itu betul, insya Allah masyarakat masih tenang. Tetapi ketika setiap orang berpikir hanya pendapatnya sahajalah yang benar, yang tak sama dengan yang salah, itu nanti baru akan timbul masalah dalam masyarakat. Pasti timbul masalah. Dan itu tidak mudah ya, untuk kita berpikir tidak mudah. Sebab itu orang-orang dahulu, ulama besar pada zaman mustahid, Allahu Akbar, ramai orang pandai, ramai orang pintar, cerdik pandai, ramai orang yang tahu banyak masalah. Dan mereka juga banyak berbeza pendapat dalam satu masalah. Tapi kenapa ya mereka saling menghormati, kasih mengasihi sesama muslim, saling mendoakan kebaikan? Ya kan itu tadi. Orang yang banyak ilmunya, sedikit
mengingkari orang lain. Sedikit sekali menyalahkan orang. Sehingga hidupnya tetap rukun. Mafhum mukhalafahnya sangat menyakitkan lah. Bermakna kalau kita ilmu sedikit, pasti banyak menyalahkan orang. kan sinikal sekali itu ayat itu. Bermakna siapa yang saja ilmunya sedikit, ada tanda dia. Tanda apa? Mudah menyalahkan orang yang tak sependapat dengannya. Meyakini bahwa pendapat yang kita pegangi itu benar, itu disuruh. Itu bagus. Tapi meyakini bahwa pendapat kita saja yang benar, itu nanti ada masalah dalam masyarakat. Kita tengok di sini. Apa kata Aisyah, istri Nabi ini? Keluarga Nabi. Lebih dari sahabat lah. Berbeza pendapat dengan sahabat yang bernama Umar, mertua Nabi, Abdullah bin Umar, waktu itu. Nah sekarang, pendapat Umar, pendapat Abdullah bin Umar, itu diikuti oleh ulama saya, contohnya Abdul Aziz bin Baz, yang mengikutinya. Ya tak ada masalah, terpulang. Nak, macam mana? Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, apa maksud hadis Nabi tadi? Jika hadis tadi kita terima pakai sebagai hadis mutawatir, maknanya tidak perlu kita pertikaikan. Dan matan hadis tadi bunyinya juga sahih, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi. Katalah kita pilih itu. Karena kalau kita pilih pendapat Aisyah, hadis matan hadis atau Nabi tak kata macam itu, dia punya susunan ayatnya. Nabi dengan struktur ayat yang berbeza, itu lain cerita. Sekarang kita terima hadis itu hadis mutawatir. Bunyi matannya sama betul dengan yang keluar daripada mulut Nabi. Lalu apa maknanya? Kalau kita pahami seperti mana fahaman Abdullah bin Umar tadi, ya macam mana kita nak meletakkan ayat Quran? Al-An'am 164. Oh, kalau begitu kita ikutlah Abdul Aziz bin Baz. Bahwa ayat itu bersifat umum, hadis itu adalah khusus. Mukhasisnya. Oh, ya pula ya. Ya pula. Boleh jadi, sila. Atau jamaah kita mungkin pilih yang ketiga. Begini makna ketiga. Nah, ini yang ketiga ini lebih cermat nih. Al-murad bil azab, yang dimaksudkan innal mayit la yu'adzabu. Sesungguhnya mayit akan diazab. Azab di situ jamaah sekalian, dari segi bahasa, bahwa mutlaqul alam. Azab di situ maksudnya yakni rasa sakit secara umum. Lal azabul ukhrawi, bukan azab karena siksa akhirat, bukan. Azab di situ maknanya rasa sakit. Bukan azab maknanya siksa yang dasar di alam kubur, di neraka, itu bukan. Bisa rasa sakit alam dengan al-azab. Kalau al-azab maknanya iqab ya. Iqab itu siksa lah. Siksa kubur, siksa neraka. Itu iqab. Azab maknanya umum. Boleh jadi azab yang bermakna iqab, siksaan. Boleh jadi azab maknanya rasa sakit. Jamaah, tangan tersebut pintu. Pastilah sakit. Rasa sakit itu dalam bahasa Arabnya boleh disebut azab. Dari segi bahasa juga boleh disebut alam. Alim. Kan alim itu azab yang sangat menyakitkan. Ada kita cubit tangan kita. Kita makan, huyah-huyah, tergigit lidah. Sakit. Sakitnya lidah tergigit di gigi, itu namanya azab dari segi bahasa. Jadi pendapat ketiga ini, oh hadis Nabi tapi betul bahwa orang mati akan disiksa karena ratapan si hidup. Itu betul. Dan tidak bercanggah pun dengan Al-Quran. Sebab yang dimaksudkan azab itu yakni rasa sakit. Bukan azab neraka, azab kubur. Itu adalah azab
Rasa sakit. Berdasarkan hadis sahih daripada Abi Hurairah. Daripada Abi Hurairah. Riwayat Imam At-Tabari mencantumkan riwayat ini dalam kitabnya Tafsir At-Tabari. Nabi pernah bersabda begini. A'malul ibadi tu'radu ala aqribaihim ala aqribaihim min mautahum. Amalan hamba itu akan diperlihatkan kepada kerabat-kerabat mereka yang telah mati daripada mereka. Allahu Akbar. Ini hadis, jelas sekalian, riwayat daripada Abu Hurairah, walaupun hadis mengatakan hadza mauquf fi hukmil marfu. Jadi hadis mauquf, ucapan sahabat, tapi dihukum marfu, disangka pada Rasulullah SAW karena ada syawahid, ada qarinah, ada saksi-saksi. Riwayat yang lain yang menjadi penguatnya. Ya, contohnya daripada hadis Nu'man, melalui jalan Nu'man bin Bashir. Riwayat Bukhari dalam tarikhnya, dia sahih oleh Imam Hakim, bunyinya sama dan itu sahih. Sementara hadis Abu Hurairah tadi mauquf. Marfu' pada Nabi karena ada jalan lain yang marfu'. Bukan daripada jalan Abu Hurairah, tapi daripada jalan Nu'man bin Bashir. Apa bunyi hadis tadi? Sesungguhnya amalan hamba-hamba diperlihatkan oleh Allah kepada ahli keluarganya yang telah meninggal daripada mereka. Contoh, saya lah. Saya masih hidup. Saya beramal. Gerak-gerik tangan saya, ucapan saya saat hari ini adalah amalan saya. Ada rekod. Ada rekod catatan malaikat. Amalan saya ini, jamaah sekalian, oleh Allah diperlihatkan, ditontonkan, ditunjukkan. Kepada siapa? Kepada ahli keluarga saya yang telah meninggal. Siapa ahli keluarga saya yang telah meninggal? Yang paling dekat, yakni kedua ibu bapa saya. Ya, paling dekat. Jadi kalau ikut hadis ini, amalan saya diperlihatkan kepada kedua ibu saya yang telah berada alam barzah. Lalu apa maksudnya? Maksud hadis ini, jamaah sekalian, ay ta'allamal mayyit bima yaqau fi ahlihi minan yahah wa ghuriha. Jika amalan saya yang sedang saya lakukan, yang dilakukan oleh malaikat, itu amalan yang baik. Kemudian diperlihatkan kepada ahli keluarga saya, dalam hal ini kedua ibu saya. Ya, ibu saya akan seronok. Gembira. Sebaliknya, jika perbuatan saya, amalan saya tak baik dalam rekod malaikat. Dan yang apabila boleh diperlihatkan kepada ahli keluarga saya, dalam ini orang tua saya rasa sakit. Sakit inilah sakit di azab tu gitu. Bukan azab neraka, bukan azab. Mereka sakit sedih karena melihat amalan ahli keluarganya buruk. Niyahah itu amalan haram. Dicatat oleh malaikat. Lalu catatan itu diperlihatkan kepada ahli keluarga yang telah mati. Yang ditangisi. Sedih itu. Jadi yang mati itu sakit itu maksudnya. Bukan diazab. Rasa sakit. Melihat benda yang baik, seronok. Melihat amalan yang tak baik, kan. Nah, kalaulah hadis Bukhari Muslim tadi, innal mayyit la yu'adabu bi buka'ani alai itu dipahami seperti ini, tak ada masalah. Tak ada masalah. Karena ada hadis-hadis yang menyokongnya. Bukan disiksa di alam kubur dengan azab kubur, bukan disiksa di akhirat dengan azab masuk neraka, tapi azab mana, bukan bermakna iqab, tapi azab mana alam, rasa sakit.
Maknanya ada hubungan. Mafhumnya apa? Kalau pendapat yang ketiga ini kita terima. Hadisnya sahih, Abu Hurairah mauquf, tapi yang daripada Basir bin Nu'man marfu. Apa pengajarannya? Jika kita tidak mau menyakiti, atau gitulah. Kalau kita tidak mau menyedihkan, menambah kesedihan ahli keluarga kita yang telah meninggal, mari jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang tak elok, yang nanti malaikat rekodkan dan diperlihatkan pada Quran. Sedih mereka. Berusahalah. Semua yang kita amalkan, lakukan ini adalah baik belaka, sehingga ahli keluarga yang telah meninggal pun nanti seronok melihatnya. Seronok melihatnya. Ini yang dipahami oleh kumpulan yang ketiga ini. Contoh yang ketiga ini, Ja'far At-Tabari, pengarang tafsir At-Tabari, dianggap Imamul Mufassirin, guru, imam bagi seluruh mufassir. Ja'far At-Tabari, ini pendapatnya. Sangat bijak. Daripada orang dahulu. Al-Qadil Iyad juga berpendapat seperti ini. Bahkan juga yang dipilih oleh Syekhul Islam, Imam Ibnu Taimiyah. Wa jama'atu minal mutakhirin, dan ramai ulama-ulama kemudian berpendapat seperti pendapat yang ketiga ini. Azab dipahami sebagai alam, al-alam, rasa sakit. Jadi pendapat yang ketiga ini menerima hadis Nabi, innal mayyit la yu'adabu bi ahli itu hadis yang sahih, bahkan mutawatir kata Imam Asyuti. Pendapat ketiga juga menerima, mengakui, buat pengakuan bahwa Umar bin Khattab yang menyampaikan hadis ini, Abdullah bin Umar yang mana hadis ini tidak salah dengar daripada Rasulullah. Kalau tidak salah dengar dan mesti macam mana pula tentang ayat Quran 164. Betul ayat itu cerita tentang dosa. Yang bertanggung jawab yakni pelakunya. Tapi ya ini bukan dosa, ini bukan azab, ini bukan iqab, ini azab. Azab maknanya alam. Rasa sakit. Karena melihat amalan ahli keluarganya yang tak baik. Sakitnya si mati karena melihat amalan si hidup yang tak baik, itu ada hadis yang lain. Hadis Abu Hurairah walaupun mauquf tapi dianggap marfu, bedakan hadis yang sama dengan matan yang sama daripada Nu'man bin Bashir dia Imam Bukhari. Jadi yang ketiga ini nampaknya lebih ya terpulanglah. Yang pertama Aisyah tadi menafikan, tak betul, tak macam itu. Yang kedua contoh ulama Saudi pun berbeza ya, antara Abdul Aziz bin Baz dengan Saleh Ibnu Utsaimin berbeza. Saleh Ibnu Utsaimin ikut yang ketiga ini. Abdul Aziz Baz ikut yang apa adanya. Hadis kata begitu, ya begitulah. Memang terseksa. Bagaimana caranya? Wallahu alam. Hadis itu sahih. Tapi macam mana tentang ayat Quran? Ayat Quran itu umum. Hadis ini khusus. Jadi hadis mengkhususkan keumuman Al-Quran. Nah, itu pendapat yang dipilih Abdul Aziz bin Baz. Berbeza dengan ulama Saudi yang sama. Saleh Muslimin. Karena beliau mengikuti Imam Ibnu Taimiyah pendapatnya, Qadil Iyad, atau Bari pendapat yang ketiga tadi. Nah, yang ketiga tadi. Jadi siksa di sini jangan diartikan siksa maknanya iqab, balasan seperti neraka, tidak. Siksa di sini maknanya alam, rasa sakit, rasa letih, rasa penat, rasa lelah. Itulah. Dan itu perkataan iqab ini digunakan dalam hadis Nabi jamaah sekalian. Contoh Nabi bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Bepergian, bermusafir itu adalah potongan, keratan daripada siksa. Coba. Tak takut macam mana kita. Berjalan-jalan, bepergian, melancong, itu adalah keratan bahagian sedikit daripada azab.
Lalu kenapa orang ramai nak pergi? Kalau dia azab, kenapa Nabi tak larang? Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu. Ya, karena berjalan jauh. Oh, rupanya azab di sini, azab yang diberikan oleh pepergian itu bukan azab yang maksudnya azab siksa neraka. Azab itu benar rasa sakit, rasa penat, rasa tak seronok. Kan penat kan? Musafir penat, no, itu kena banyak jalan, kaki lengulam lagi. Itu yang dimaksudkan. Uruskan apalagi musafir pada zaman Nabi. Mengharungi padang pasir. Berhari-hari, siang terlalu panas, malam terlalu sejuk. Bekalan kena bawa sendiri, air kena mencukupi. Tak ada air, kalau air habis, macam mana nak cari di padang pasir? Jadi betul-betul lah tersiksa di situ, maksudnya tersiksa macam itulah. Rasa sakit. Ya? Rasa sakit. Wa yusamma safar adaban. Nabi menamakan bepergian itu azab. Walaisa hunaka iqabun al-dzambi. Ya, dia bukanlah iqab siksaan karena dosa, bukan. Takkan sakitnya kita, letihnya kita karena musafir karena dosa, kan tidak. Memang letih. Lidah tergigit gigi. Itu sakit. Itulah sakit azab. Tapi azab macam itu bukan karena dosa. Oh, karena kamu dosa besar, maka lidah kamu tergigit di gigi. Oh, bukanlah. Tangan tiba-tiba tersepit pintu, sakit. Sakitnya tangan seperti itu bukan karena dosa yang pernah kita lakukan. Tidak, itu namanya sakit alam, bukan iqab. Bukan iqab. Jadi di sini betul bahwasanya orang yang mati itu tersiksa itu maksudnya begitu. Berdana hadis Qailah binti Mahramah. Ada hadis riwayat Haitami, rijalul thiqat, perawinya semuanya boleh dipercayai, isnadnya hasan, daripada Qailah binti Mahramah, Nabi SAW nahaha, Nabi SAW melarangnya untuk menangisi anaknya, merataplah. Nabi melarang Qailah binti Mahramah meratapi anak lelakinya yang meninggal. Lalu Nabi berkata, ayulabu ahadukum ayusahiba suwahibihi fid dunya ma'rufa. Sesungguhnya orang yang sudah mati akan diazab karena tangisan orang yang hidup padanya. Wa idza mata istarja'a. Kalaulah orang yang hidup itu masih inginlah memberikan kebaikan kepada si mati, jangan tangisi. Tangis itu akan menyakitkan si mati. Tapi sebenarnya istarja'a. Hendaklah ia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya semua kita adalah milik Allah dan semua kita adalah kembali pada Allah. Kalaulah kamu yang masih hidup berkata begitu, kamu sabar, kamu redha, kamu berbaik-baik, berhusnudzon pada Allah, tidak bersuudzon. Orang yang mati itu melihat kamu itu seronok, digembira. Bahasa orang hidup, hatinya happy. Tapi bila kamu menangisi, kamu meratapi, si mati itu sedih, sakit. Bahasa kita, sakit mendengar suara tangisanmu. Sedih melihat ratapanmu. Fawalladhi nafsu Muhammadin. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di gantangannya. Inna hadakum layafi fayastabir ilahi suaiha. Faya ibadallah. Sesungguhnya orang yang sudah mati akan diazab karena tangisan orang yang hidup kepadanya. Faya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. La tu'adzibu mautakum. Janganlah kamu siksa mayit-mayit kamu. Apa maksudnya?
Jangan kamu jadikan mayit-mayit daripada kamu itu merasa sakit karena melihat perangai kamu, mendengar suara kamu. Itu maksudnya. Jadi azab rasa alami, rasa sakit. Tuh maksudnya. Jadi ada pengaruhnya, ada kesannya. Itu betul. Perbuatan hidup sama ada boleh menggembirakan ahli keluarga yang telah meninggal atau membuat dia sedih. Atau membuat dia sedih. Itu yang. Dan yang keempat, makna takzib, orang mati akan disiksa kerana ratapan orang hidup. Pendapat yang keempat, ai taubihul malaika lahu bima yu'adzibuhu ahdah. Bahwa malaikat akan menghardik, menempelak, bahasa kasarnya memaki-maki si mati ini karena tindakan yang hidup. Jadi si mati itu dimaki-maki, dihardik, dicela, dihinakan oleh malaikat karena perbuatan yang hidup. Niahah orang yang hidup. Sebab apa? Sedangkan hadis Nabi SAW daripada Abi Musa al-As'ari. Al-mayitu yu'adabu bibra'il hayy. Orang yang mati itu akan disiksa karena tangisan yang hidup. Idh qalat naihah. Apabila orang yang hidup, yang niahah, itu mengatakan, kalau yang hidup itu ketika menangisi meratap, saya mengatakan, wahai penolongku, dahulu kalau sama ini engkau lah yang menolong kami, yang memenuhi keperluan kami. Sekarang kau sudah tidak ada. Wahai orang yang mencukupi pakaian aku. Wahai orang yang melindungi aku. Itu jeritan yang hidup kepada si mati. Aduh, hai engkau dahululah selama ini aku berharap padamu. Engkau lah yang menjaga keperluan aku. Engkau lah yang bla-bla dengan aku. Sekarang aku sudah kehilangan kamu. Yang hidup kata si mati. Apa kata malaikat pada si mati alam barzah? Wahai si fulan, ya ibadallah. Ya ibadallah. Kata dia, kata si malaikat kepada si fulan. Kamukah orang yang dikatakan oleh si hidup, kamu yang menjamin keperluan dia? Betul ke? Kamukah yang melindungi keselamatannya? Kamukah orang yang jadi bergantung harap oleh si hidup? Karena yang hidup muji kamu seperti itu. Apa jawab mayit? Tentu kata tidak, saya tak kata begitu. Pelindung kami semua dahulu Allah. Pemberi rezeki adalah Allah. Penjaga kami adalah Allah. Penjamin keselamatan adalah Allah. Tapi kenapa? Tapi kenapa keluarga kamu mengatakan kamu adalah pelindungnya? Kamu adalah jiwa raganya. Kamu adalah pemberi makanan. Kamu. Ya, si mati akan dihardik kerana niat kasih hidup. Itu pendapat yang keempat, yakni malaikat yang berhardik-hardik. Karena si hidup merasa kehilangan penolongnya, kehilangan pelindungnya, kehilangan sudah patah tulang belakang ibaratnya. Segala-galanya. Wahai pemberi rezeki, penjamin, pelindung, pemberi keselamatan, Allah Rabbul Alamin, bukan orang yang mati itu. Nah, jadi hadis yang sahih, yang sahabat dengan itu pun sahabat berpendapat paling tidak dalam hal ini, betulkah si mati disiksa karena tersiksa? Ada 4 pendapat. Bila 4 pendapat dijamah kuasai, insya Allah yang mana jamah yakini benar, pilihlah pendapat itu. Boleh, bahkan disuruh. Kita meyakini pendapat kita adalah benar. Disuruh. Tapi yang tak baik itu, bila kita meyakini, mendakwa, pendapat kita yang benar. Itu yang tak baik. Kan rupanya ada 4 pendapat. Ya, wallah alam, mana yang betul. Sehingga kalau kita tahu banyak, walaupun kita pilih satu, ya akhirnya kita tidak mudah menyalahkan orang. Itu cantiknya beragama dalam masyarakat ini, masalah. Malangnya satu masalah yang di situ banyak pendapat,
Dia hanya ada tahu satu pendapat sehingga mudah menyalahkan orang lain. Kata orang salafus soleh, ulama-ulama dulu kata, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Siapa yang banyak ilmunya, banyak bacaannya, banyak pengalamannya, insya Allah tidak mudah mengingkari pendapat orang, tidak mudah menyalahkan orang, tidak mudah mendakwa dia yang benar. Meyakini pendapatnya betul, itu disuruh. Itu dibenarkan. Tapi mendakwa meyakini pendapat dia yang betul, semuanya salah. Sehingga yang tak sama dengannya tak betul. Itu yang tak baik. Mudah-mudahan dipahami ya. Ini tambahan keterangan niyahah. Dahulu kita sudah bicara apa niyahah, ini sekarang tekan kesan niyahah. Begitulah ulama melihat, dari perlu melihat. Cemana nih, satu Quran pasti betul. 2 hadis juga sahih. Bukhari Muslim. Bahkan Imam Suyuti mutawatir. Tapi isinya macam berlawanan. Cemana nih? Di sini perlu kecermatan dalam memahami. Ya perlu kajian lah, gitulah. Perlu kajian, bukan hanya baca, simpulkan, baca, tidak boleh. Perlu kajian. Sehingga kita tidak dengan mudah menuduh, ya ini tak betul nih, ini salah, ini bercanggah ini. Tapi macam mana bercanggah ini? Bukan begitu ya. Begitu pesan ulama dahulu dan begitu pendapat mereka. Ya mudah-mudahan ia akan menambahkan paham kita, kalau bahasa saya, supaya kita lebih luas cakrawala pandang kita. Memperluas cakrawala pandang. Itu tujuan saya. Secara pribadi, dengan cara begini, bagi memperluas cakrawala pandang kita terhadap satu masalah. Sehingga kita menjadi orang yang insirahus sadri. Orang yang punya bersikap lapang dada. Dan itu luar biasa nikmatnya. Sungguh luar biasa nikmat beragama kalau kita sudah jadi orang yang seperti itu. Sehingga agama kita benar agama yang samhah, hanafiyah. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi. Agama yang aku suruh ini samhah, hanafiyah. Penuh lapang dada. Dan hanif. Bukan maknanya liberal ya. Jauh sekali. Ini bukan pahaman liberal, bukan. Bukan liberalisme. Bukan karena tidak tegas, bukan. Pahaman tegas yang tidak boleh ada pilihan itu jika ia bersifat qat'i ya Mas kalian, ya. Bila bersifat qat'i. Ya, contoh banyak haramnya babi. Itu karena tak ada pilihan, ya mesti itu aja lah. Yang tak sama dengan pendapat kita, yang babi itu haram, salah. Jelas. Di situ kita boleh mengatakan kami yang betul, semua yang tak sama dengan kami salah. Itu boleh. Tentang apa? Tentang haramnya babi, tentang haramnya rasuah, tentang fardu kewajiban puasa Ramadan. Itu pasti ya. Itu pasti. Yang tak sama pendapat tentang ini, sebab itu menjadi Quran. Pasti salah. Tapi bila berbeza pada biasanya dari segi kefahaman, memahami ayat dan memang nas. Itu biasanya ulama berbeza pendapat. Wallahu alam. Akhirnya Allah jugalah yang maha mengetahui mana yang betul. Mana yang betul. Mudah-mudahan sedikit mendapatkan pengetahuan yang benar-benar Allah jua, silap kelemahan sendiri, masuk dengan bacaan tasbih farah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.